Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danu Arisetianto, SSY/MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah, beserta teman-teman dari kelas 3G HES yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat mengikuti mata kuliah fikih siasah ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bismillah Nur Arifalah dengan NIM 212111262 dari kelas HES 3G. Saya ingin menyampaikan materi mengenai dasar pembentukan ilmu fikih siasah dan sumber serta ruang lingkup fikih siasah. Yang pertama adalah dasar pembentukan ilmu fikih siasah. Fikih siasah merupakan tarkib idzafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan siasah. Pengertian fikih siasah. Fikih berasal dari bahasa Arab faqaha yufaqihu fiqhun yang berarti paham atau memahami yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan tindakan tertentu. Menurut Imam At-Tirmidzi, fikih adalah memahami hakikat tentang sesuatu sampai pada akar-akarnya. Fikih secara istilah adalah ilmu atau pengetahuan yang berhubungan dengan hukum syara yang bersifat perbuatan amaliyah dan digali dari dalil-dalil yang terperinci. Selanjutnya adalah siasah. Siasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau dalam bahasa lain, mengatur politik dalam perbuatan kebijaksanaan. Secara istilah, bagaimana dikemukakan Ahmad Fatih Bahatsi, siasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara. Definisi lain dari Ibn Qasim dalam Ibn Aqil menyatakan bahwa siasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan, meskipun Rasulullah telah menetapkan dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukannya. Tujuan daripada siasah adalah mengatur, mengurus, serta membuat kebijaksanaan dalam suatu negara demi mencapainya suatu kemaslahatan bersama. Jadi, fikih siasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang berbicara tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah sumber-sumber hukum fikih siasah. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis atau Al-Sunnah, yang ketiga peninggalan kaum muslimin terdahulu. Termasuk juga ada istiadat, kebudayaan, pemikiran, pakar-pakar, dan aturan-aturan yang telah dibuat di masa lalu. Namun, selain itu ada yang mengungkapkan bahwa sumber kajian fikih siasah itu berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan pakar-pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu, dan juga aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Yang selanjutnya, ruang lingkup fikih siasah. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fikih siasah. Di antaranya ada yang menetapkan sebagian 5 bidang, namun ada pula yang menetapkan pada 4 atau 3 bidang pembahasan. Bahkan ada pula ulama yang membagi ruang lingkup fikih siasah menjadi 8 bidang. Yang pertama, menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fikih siasah mencakup 1. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan siasah dusturiyah, 2. Ekonomi dan militer siasah maliyah, 3. Peradilan siasah qodhaiyah, 4. Hukum perang siasah harbiyah, yang kelima administrasi negara siasah idariyah. Yang kedua, Ibn Taimiyah meringkas menjadi 4 bidang kajian, yaitu yang pertama peradilan, kedua administrasi negara, yang ketiga moneter, yang keempat hubungan internasional, yang ketiga
Abdul Wahab Khalfah lebih mempersempitnya menjadi 3 bidang kajian saja, yaitu yang pertama peradilan, yang kedua hukum internasional, yang ketiga keuangan negara. Keempat, menurut Hasbi Al-Siddi, ahli hukum Indonesia membaginya atas 8 hukum, yaitu 1. Politik perundang-undangan, 2. Penetapan syariah atau hukum, 3. Peradilan, 4. Moneter, 5. Administrasi, 6. Luar negeri, 7. Pelaksanaan undang-undang, 8. Peperangan. Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fikih siasah dapat disederhanakan menjadi 3 bagian pokok. Yang pertama adalah siasah al-dusturiyah. Siasah al-dusturiyah adalah siasah yang mengkaji politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau lembaga eksekutif. Yang kedua adalah siasah dauliyah. Siasah dauliyah adalah hubungan internasional, yakni mengatur hubungan antara satu negara dengan negara yang lain, atau mengkaji politik luar negeri yang mencakup hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga negara non-muslim. Yang ketiga adalah siasah al-maliyah. Siasah al-maliyah adalah siasah yang mengkaji keuangan dan moneter. Permasalahan yang termasuk dalam siasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.